Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit habis jatuh ya? Habis jatuh Bu. Ya, Om, katanya Semoga cepat sembuh ya. Hati-hati makanya kalau di jalan. Ya Bu. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Atas nama Kak Alfio, hadir. Hamza, Hadir. Hariha, hadir. Apa ada yang nggak masuk dari teman-temannya kalian? Ada Bu. Kenapa? Marvin. Kenapa aku nggak masuk? Sakit. Gak ada keterangannya masih Bu. Sakit? Bolos bu? Bolos Bu. Udah ya, Masuk. semoga yang sakit kita doakan ya segera pulih biar bisa belajar lagi. Amin. Untuk langsung saja sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Ada yang ingat ada yang tahu sekarang udah memasuki bulan apa? Bulan Juni Bulan Juni ya. Nah, di bulan Juni tuh kemarin tanggal 1 tuh diperingati sebagai hari apa? Hari Pancasila. Pancasila ya. Ya Bu. Hafal semua kan Pancasila kan? Hafal. Baik, untuk materi kita, ada yang masih ingat tentang materinya kita minggu lalu? Tidak Bu. Lupa. Manusia itu. Kenapa? Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Ada yang masih ingat kebutuhan manusia itu apa? Apa aja contohnya? Kebutuhan Primer, sekunder, tersier. Ya, Primer, sekunder, dan tersier. dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi antar wilayah. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab interaksi antar wilayah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh dari interaksi antar wilayah dengan benar. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, dan juga bergotong royong. Kan ini materinya tentang interaksi antar wilayah. Ibu punya sebuah scrapbook di sini. Judul materi kita hari ini kan interaksi antar wilayah ya. Bisa telat. Udah Bu, nama mamaku. Jadi interaksi antar wilayah itu sebuah fenomena atau perbedaan satu tempat dengan tempat yang lainnya yang itu menjalin suatu hubungan dengan baik. Nah, dari tempat satu dengan tempat yang lainnya ini saling memiliki keunikan masing-masing. Nah, interaksi sendiri merupakan peristiwa saling memengaruhi daya, objek ataupun tempat satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, setiap wilayah ini memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kehidupan masing-masing wilayahnya. Di sini ada gambar mata pencaharian. Mata pencaharian apa yang sesuai dengan gambar bentuk muka bumi berikut ini? Di sini ada wilayah pesisir. Biasanya kalau orang-orang di wilayah pesisir itu mereka bermata pencaharian sebagai apa? Nelayan. Tukang tambak. Tambak, iya benar. Ada tambak, nelayan.
Manajer. Kantoran Manajer itu bu, perusahaan. orang kantor. Kantor. Manajer Industrial, perusahaan. industrial bisa bu. Bos Manajer. industri ya, Manajer pabrik-pabrik ya, besar. Manajer perusahaan. Yang ketiga ada dataran tinggi. Pertanian. Selain pertanian, Perkebunan. peternak. Peternak bu. Peternak. Peternak ini. Nah, Eh. dari ketiga ini, itu loh. Apa itu? jadi sudah. Jadi dari ketiga bentuk muka bumi ini kan dapat dilihat bahwa ketiganya ini memiliki karakteristik yang berbeda dan juga mata pencaharian yang berbeda. Sumber daya alamnya pun juga berbeda dari ketiga wilayah ini. Nah, selain interaksi antar wilayah itu selain dipengaruhi oleh bentuk muka bumi, juga dipengaruhi oleh adanya sarana jalan dan juga transportasi yang sangat memadai. Kalau misalnya jalan ataupun akses dan transportasinya nggak memadai, sulit sekali untuk dijangkau antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Contohnya ya, ayo baru datang, kenapa nggak telat? Antri. Oh, ada bicara. Ayo duduk depan. Yang baru datang duduk depan. Sudah, kembali lagi ya ke materi ya. Antara penduduk kota dengan penduduk desa, itu memiliki beberapa kriteria yang berbeda. Misalnya di kota mereka itu membutuhkan sayur-sayuran, buah-buahan yang dibawa dari desa ke kota. Sebaliknya dari kota pun juga kembali ke desa, seperti industri kayak pakaian kan pabriknya ada di kota. Sedangkan orang desa juga butuh pakaian kan. Maka pendistribusian itu tadi menimbulkan interaksi antar wilayah. Contohnya ini tadi. Gambar ini siapa yang bisa mendefinisikan? Ini ada bawang dari Brebes. Sedangkan ada produksi kentang itu dari Wonosobo. Siapa yang bisa menerkaitkan bentuk interaksi wilayah kedua ini dari gambar tersebut? Kan ini ada bawang merah, ini ada kentang, ini panahnya ke sini, ini panahnya ke sini. Interaksi antar wilayah. Siapa yang bisa mendefinisikan? Maju ke depan. 6. Tentang sayuran. Ini bu. Itu bu. Saling membutuhkan antar hasil produksinya bu. Jadi pihak yang produksi kentang itu membutuhkan bawang, dan sedangkan yang produksi bawang itu membutuhkan kentang. Jadi saling bertukar hasil produksi dengan cara Ya, benar sekali. Jadi di Kabupaten Brebes ini kan terkenal akan bawang merahnya. Nah, sedangkan Wonosobo ini dengan kentangnya. Jadi mereka itu menjalin interaksi antar wilayah, sebab di Kabupaten Wonosobo ini juga membutuhkan bawang merah, sedangkan di Kabupaten Brebes juga membutuhkan kentang. Sudah bisa dimengerti dari konsep interaksi antar wilayah? bisa bu. Bisa bu. Ini ya, contoh yang terakhir, kalian bentuk kelompok ya, 1, 2, 3 ya, 4. Nanti kalian definisikan ya, langsung saja. Nanti menunjuk siapa perwakilan dari kelompoknya, satu aja dari 3 kelompok ini untuk maju ke depan menjelaskan ini.
Ini kan ada lauk, ada ikan, ada nasi, ada sayur mayur. Ini dijelaskan sesuai dengan konsep interaksi antar wilayah. Siapa yang mau menjelaskan? Abang mau didiskusikan dulu. Iya. Nanti di sini. Jadi gambar ini. Misal ini kan ikan. Ikan ini berasal dari mana? Terus nasi. Nasi ini kan dari apa? Sayur. Sambal ini kan dari cabai sama tomat. Garam. Ya. Garam. Bawangnya Bu, Ya. Bawangnya dari mana? Brebes. Yuk silakan. Bisa ya. Itu dari kebun. Ya di sini gini Bu. Iya. Ya di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu di sini kan ada gambar ikan ya. Nah ikan itu kan berasal dari laut. Nah yang ditangkap oleh nelayan. Iya Bu ya. Terus ini ada gambar nasi ya. Ini gambar nasi itu berasal dari tanaman padi yang ditanam. Oh iya, dari petani gitu ya. Nah, terus ini kan ada gambarnya sambel. Nah, gambar sambel itu kan terbuat dari tomat sama cabai, yang mana di tomat sama cabai itu kan ditanam kan sama petani, sehingga bisa menghasilkan ini. Apa sih itu? Sambel. Ini kan ada sayur. Sayur itu apa Bu? Kangkung. Oh iya, kangkung ya Bu. Nah sama, kangkung itu kan juga ditanam gitu oleh petani. Enggak langsung tumbuh gitu. Nah, ini kan ada gambarnya jagung, ada gambar tempe, ada apa itu, nah jadi sop. Nah jagung itu kan juga ditanam juga di sawah oleh petani gitu kok Bu. Terus konsep interaksinya gimana? Konsentrasinya ini dari petani nih, Ya. dari petani penelayan, terus ke petani juga petani Bu. Petani semua ini Bu. Kan jadi kan ada keterkaitan ya antara ikan terus nasi gitu. Orang pinggiran, orang pesisir juga butuh nasi. Sedangkan orang pedesaan juga butuh ikan ya. Ya Bu, berarti aneh Bu, itu saling membutuhkan semua tempat, itu dipadukan jadi satu tempat gitu ya Bu. Jadi kalau dari petani, hasilnya dari industri tempe, hasilnya dari nelayan itu jadikan satu, juga menjadi seperti itu ya Bu. Jadi kita paduan. Dan juga ya. Makasih ya, tepuk tangannya dong. Kalau itu Bu. Jadi kan sudah dijelaskan tadi ya bahwa antara kota dan pedesaan itu memiliki keterkaitan yang saling membutuhkan. Jadi yang disebut dengan interaksi wilayah, baik berupa itu dipengaruhi oleh faktor bentuk muka bumi, jalan maupun transportasi. Jadi ketiganya itu harus sama-sama saling membutuhkan atau saling keterkaitan. Gitu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu dari penjelasan tadi, siapa yang ingin menyimpulkan? Gak ada? Irman Bu, ini Bu angkatan barusan Bu. Ya, kesimpulannya gimana interaksi antar wilayah itu? Jadi kesimpulannya interaksi antar wilayah itu saling membutuhkannya antar tiap hasil produksi yang dihasilkan, membutuhkan hasil produksi dari suatu tempat wilayah lain, yang mana ketika saling membutuhkan itu saling adanya interaksi antar wilayah. Sudah. Ya, terima kasih ya. Baik, sudah untuk waktunya sudah cukup ya. Untuk selanjutnya yaitu kalian ada tugas nanti ibu akan kirim di
marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam